Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Diana Ma'ruf dari Universitas Siddhartha Pasuruan, Prodi Teknik Industri, akan menerangkan tentang fisika industri bab gravitasi dengan dosen pengampu Ibu Khairatul Mursyidah. Apa itu gravitasi? Gravitasi merupakan gaya interaksi fundamental yang ada di alam. Secara sederhana, gravitasi dapat diartikan sebagai gaya tarik yang dimiliki suatu benda. Gravitasi ada disebabkan adanya massa yang dimiliki benda. Kalian pasti sering melihat fenomena gravitasi dalam keseharian kalian. Misalnya buah yang jatuh dari tangkainya atau batu yang kalian lempar ke atas akan kembali jatuh ke bumi. Semua itu terjadi karena adanya gravitasi yang dimiliki oleh bumi. Ini adalah contoh dari gaya gravitasi. Yang pertama adalah buah yang jatuh dari pohonnya dan seorang anak yang sedang menendang sebuah bola. Perkembangan gaya gravitasi. Plato 427-347 sebelum Masehi. Ilmuwan Yunani mengemukakan bahwa bintang dan bulan bergerak mengelilingi bumi membentuk lintasan lingkaran yang sempurna. Claudius Ptolemeus pada abad kedua Masehi juga memberikan pendapat yang serupa, yang disebut dengan teori geosentris. Teori ini menyatakan bumi sebagai pusat tata surya, sedangkan planet lain, bulan dan matahari, berputar mengelilingi bumi. Namun pendapat dari kedua tokoh tersebut tidak dapat menjelaskan pergerakan yang rumit dari planet-planet. Tycho Brahe tahun 1546 sampai 1601 berhasil menyusun data mengenai gerak planet secara teliti. Data yang Tycho susun kemudian dipelajari oleh Johannes Kepler tahun 1571 sampai 1630. Kepler menemukan keteraturan gerak planet. Ia mengungkapkan 3 kaedah mengenai gerak planet yang sekarang dikenal dengan hukum 1, 2, dan 3 Kepler. Hukum Kepler menyatakan 1. Semua planet bergerak di dalam lintasan elips yang berpusat di satu titik, yaitu matahari. 2. Garis yang menghubungkan sebuah planet ke matahari akan memberikan luas sapuan yang sama dalam waktu yang sama. 3. Kuadrat dari periode tiap planet yang mengelilingi matahari sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari. Pendapat Copernicus dan hukum Kepler ini memiliki kesamaan bahwa gaya sebagai penyebab keteraturan gerak planet dalam tata surya. Pada tahun 1687, Isaac Newton membuktikan dalam bukunya yang berjudul Principia bahwa gerakan bulan mengelilingi bumi disebabkan oleh pengaruh suatu gaya. Tanpa gaya ini, bulan akan bergerak lurus dengan kecepatan tetap sesuai dengan inersia. Gaya ini yang disebut dengan gaya gravitasi. Hukum gravitasi Newton. Gravitasi bumi merupakan salah satu ciri bumi, yaitu benda-benda ditarik ke arah pusat bumi. Gaya tarik bumi terhadap benda-benda ini dinamakan gaya gravitasi bumi. Berdasarkan pengamatan, Newton membuat kesimpulan bahwa gaya gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Kesimpulan ini dikenal sebagai hukum gravitasi Newton. Gaya gravitasi yang bekerja antara dua benda merupakan gaya aksi-reaksi. Benda satu menarik benda dua, dan sebagai reaksinya benda dua menarik benda satu. Menurut hukum 3 Newton, kedua benda tarik ini sama besar tetapi berlawanan arah, atau F aksi sama dengan min F reaksi. Dua benda yang terpisah sejauh melakukan gaya tarik gravitasi satu sama lain yang besarnya sama meskipun dengan massa yang berbeda.
Jika suatu benda dipengaruhi oleh dua buah gaya gravitasi atau lebih, maka resultan gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut dihitung berdasarkan penjumlahan vektor. Misalnya, dua gaya gravitasi F12 dan F13 yang memiliki benda bermasa M2 dan M3, maka benda tersebut bermasa M1. Maka resultan gaya gravitasi pada M1 yaitu F1 sama dengan F12 ditambah F13. Menentukan nilai konstanta nilai gravitasi umum. Menentukan nilai konstanta. Nilai G merupakan tetapan umum yang diukur secara eksperimen dan memiliki nilai numerik yang sama untuk semua benda. Nilai G ini pertama kali diukur oleh Henry Cavendish pada tahun 1798. Cavendish menggunakan peralatan seperti ditunjukkan pada gambar di bawah. Cavendish menggunakan alat ini untuk menggunakan massa bumi. Untuk menghitung massa bumi, dua bola timah hitam digunakan pada ujung-ujung sebuah tiang yang digantung pada kawat sedemikian rupa, sehingga tiang dapat berputar dengan bebas. Batangan yang menyangga dua bola besar tersebut diputar sedemikian rupa, sehingga bola besar dan bola kecil saling mendekati. Gaya tarik gravitasi antara bola besar dan bola kecil menyebabkan tiang tersebut berputar. Dengan mengukur besar putaran, Cavendish dapat menghitung gaya tarik antara bola yang masanya diketahui pada jarak tertentu dengan menggunakan hukum gravitasi. Cavendish tidak hanya memperkuat teori gravitasi Newton tetapi juga berhasil menentukan nilai G. Nilai G yang diterima sampai sekarang adalah sebagai berikut yang tertera pada gambar ini. Pembuktian hukum gravitasi Newton. Newton membuktikan hukum gravitasinya dengan mengamati gerakan bulan. Bulan mengelilingi bumi satu kali dalam 27,3 hari. Lintasannya mirip lingkaran berjari-jari 3,8 kali 10⁸ meter. Menurut teori gerak melingkar, benda bergerak melingkar karena dipercepat oleh percepatan sentripetal yang arahnya menuju pusat lingkaran. Besar percepatan yang menyebabkan lintasan bulan berbentuk lingkaran adalah sebagai berikut. Kuat medan gravitasi. Besarnya kuat medan gravitasi ditunjukkan dengan besarnya percepatan gravitasi. Makin besar percepatan gravitasi, makin besar pula kuat medan gravitasinya. Besar percepatan gravitasi akibat gaya gravitasi dapat dihitung dengan hukum 2 Newton dan hukum gravitasi Newton. Ketinggian. Percepatan akibat gravitasi bumi pada ketinggian dari permukaan bumi dapat dihitung melalui persamaan berikut. G kecil sama dengan G kali M per R kali H pangkat 2. Kedalaman. Percepatan akibat gravitasi bumi pada kedalaman dapat dianggap berasal dari tarikan bagian bumi berupa bola yang berjari-jari. Jika massa jenis rata-rata bumi, maka massa bola dapat ditentukan dengan persamaan berikut. M sama dengan 4/3 R kali D pangkat 2. Berdasarkan persamaan di atas, diperoleh percepatan gravitasi bumi pada kedalaman adalah sebagai berikut. G sama dengan G kali M per R kali D pangkat 2 sama dengan 4/3 dikali R kali D pangkat 2 per R kali D pangkat 2.
Letak lintang. Anda ketahui bahwa jari-jari bumi tidak rata. Makin ke arah kutub makin kecil. Hal ini menyebabkan percepatan gravitasi bumi ke arah kutub makin besar. Percepatan gravitasi bumi terkecil berada di ekuator. Ini adalah gambar percepatan gravitasi bumi di berbagai tempat. Kutub utara dengan lintang 90 derajat, gravitasi 9832, dan seterusnya seperti digambar. Seperti halnya dengan gaya gravitasi, percepatan merupakan besar vektor. Misalnya percepatan gravitasi pada suatu titik A yang diakibatkan oleh dua benda massa M1 dan M2 harus ditentukan dengan cara menjelaskan vektor-vektor percepatan gravitasinya. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut. Aplikasi hukum gravitasi Newton. Sebelum hukum gravitasi ditemukan oleh Newton, data-data tentang gerakan bulan dan planet telah banyak dikumpulkan oleh para ilmuwan. Berdasarkan hukum gravitasi Newton, data-data tersebut digunakan untuk menghitung besaran tentang benda ruang angkasa yang tidak mungkin diukur dalam laboratorium. Menghitung massa bumi. Massa bumi dapat dihitung dengan menggunakan nilai G yang telah diperoleh oleh percobaan Cavendish. Anggap massa bumi adalah M dan jari-jari bumi adalah R sama dengan 6,37 kali 10 pangkat 6. Berdasarkan rumus percepatan bumi, Anda menghitung massa besarnya massa bumi. G kecil sama dengan G besar kali M per R pangkat 2. M sama dengan G kecil kali R pangkat 2 per G besar sama dengan 9,8 dikali 9,8 dikali 6,37 kali 10 pangkat 6 pangkat 2 dibagi 6,67 kali 10 pangkat min 11 sama dengan 5,69 kali 10 pangkat 24 kg. Menghitung massa matahari. Anda telah ketahui bahwa jari-jari rata-rata orbit bumi adalah 1,5 kali 10 pangkat 11 dan periode bumi dalam mengelilingi matahari adalah 1 tahun sama dengan 3 kali 10 pangkat 7 sekon. Berdasarkan kedua hal tersebut, beserta dengan menyamakan gaya matahari dan gaya sentripetal bumi, maka dapat diperkirakan massa matahari adalah sebagai pada gambar di bawah. Menghitung kecepatan satelit menggunakan hukum gravitasi. Anggap suatu satelit bermassa M bergerak melingkar mengelilingi bumi pada ketinggian dari permukaan bumi. Massa bumi dan jari-jari bumi. Anda ketahui gerak satelit dan dari pengamat di bumi. Di sini gaya yang bekerja pada satelit adalah gaya gravitasi. Berdasarkan hukum 2 Newton, Anda dapat mengetahui kecepatan satelit. Menghitung kecepatan satelit menggunakan gaya sentrifugal. Sebuah satelit memiliki orbit melingkar sehingga dalam acuan ini satelit akan merasakan gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal muncul karena pengamatan dilakukan dalam sistem nol inersial atau sistem yang dipercepat yaitu satelit. Gaya sentrifugal besarnya sama dengan gaya gravitasi.
seperti pada rumus yang di bawah ini. Menghitung jarak orbit satelit bumi. Apabila satelit berada pada jarak r dari pusat bumi, maka kelajuan satelit saat mengorbit bumi dapat dihitung dengan menyamakan gaya gravitasi satelit dan gaya sentripetalnya. F sentripetal sama dengan F gravitasi. M V kuadrat per R sama dengan mg. M V kuadrat per R sama dengan M dikali RS per R pangkat 2 dikali G. Untuk posisi orbit geosinkron, yaitu bila periode orbit satelit sama dengan periode rotasi bumi, maka jari-jari orbit satelit dapat ditentukan sebagai berikut. V sama dengan R akar G per R atau V kuadrat sama dengan R kuadrat dikali G per R kecil. Karena V sama dengan 2πr per T, maka 2πr kuadrat kali R kuadrat per T kuadrat sama dengan G kali R kuadrat per R kecil sama dengan akar dari T kuadrat dikali G dikali R kuadrat per 4π kuadrat sama dengan akar 86.400.000 kuadrat dikali 9,8 dikali 6,4 kali 10 pangkat 2 kuadrat per 3 kali 14 kuadrat sama dengan 4,24 kali 10 pangkat 9 M. Kecepatan lepas. Kecepatan lepas adalah kecepatan minimum suatu benda agar saat benda tersebut dilemparkan ke atas tidak dapat kembali lagi. Kecepatan lepas sangat dibutuhkan untuk menempatkan satelit buatan pada orbit atau pesawat angkasa. Besarnya kecepatan lepas yang diperlukan oleh suatu benda sangat erat kaitannya dengan energi potensial gravitasi yang dialami oleh benda tersebut. Besar kecepatan lepas dirumuskan sebagai berikut. V1 sama dengan akar dari akar dari G dikali M per R besar. Kecepatan lepas atau V dapat bergantung pada massa benda. Namun untuk percepatan benda sampai mencapai kecepatan lepas diperlukan energi yang sangat besar dan tentunya bergantung pada massa yang ditembakkan. Sebuah benda yang ditembakkan dari bumi dengan besar kecepatannya V, kecepatannya akan 0 pada jarak yang tak terhingga. Jika lebih kecil dari V, benda tersebut jatuh lagi ke bumi. Tabel percepatan gravitasi pada planet-planet. Merkurius kecepatan gravitasi 0,38, Venus 0,9, Bumi 1, Mars 0,38, Jupiter 2,87, Saturnus 1,32, Uranus 0,93, Neptunus 1,32. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.